di sini saya akan menjelaskan apa pengertian kepemimpinan dalam organisasi. Jadi, kepemimpinan dalam organisasi adalah suatu proses atau cara seorang pemimpin dapat memengaruhi pengikutnya untuk mencapai suatu tujuan. Seorang pemimpin yang baik tidak dilihat dari seberapa banyak ia mendapatkan pengikutnya, tapi seberapa mampu ia menghasilkan pemimpin-pemimpin yang lebih baik ke depannya. Nama saya Anissa Igalia Salsabila dengan NPM D1D024083. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi yaitu tentang fungsi kepemimpinan. Setiap pemimpin mempunyai salah satu peran, yaitu mencakup berbagai aspek termasuk perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Yaitu yang pertama, fungsi kepemimpinan yaitu yang pertama, mengkomunikasikan visi. Salah satu peran utama seorang pemimpin adalah mengkomunikasikan visi dan tujuannya. Dan yang kedua yaitu pengambilan keputusan. Pemimpin seringkali harus membuat keputusan yang sangat penting untuk organisasinya. Ini mencakup mengidentifikasikan masalah atau pengumpulan informasi. Yang ketiga yaitu pengorganisasian. Fungsi penting lainnya adalah mengatur sumber daya, tugas, dan tanggung jawab. Dan yang keempat, mengukur kerja. Pemimpin harus mampu mengukur kinerja individu dan tim serta memberikan umpan balik yang bermanfaat. Dan yang kelima yaitu mengelola konflik yang dimana pemimpin seringkali harus mengatasi konflik di antara anggota tim lainnya. Yaitu tujuannya dalam hal ini adalah untuk menjaga harmoni dan memastikan bahwa konflik tersebut tidak mengganggu aktivitas dan produktivitas. Nama saya Nabila Nur Fadila dengan NPM D1D024073. Saya akan menjelaskan apa saja teori-teori kepemimpinan organisasi. Yang pertama adalah Great Man Theory, teori orang hebat. Teori ini berasumsi bahwa pemimpin yang luar biasa lahir dengan sifat-sifat khusus yang membuat mereka menjadi pemimpin yang sukses. Yang kedua, Trait Teori, teori sifat kepribadian. Teori ini berasumsi bahwa pemimpin yang efektif memiliki sifat kepribadian tertentu, seperti kecerdasan, karisma, integritas, dan kemampuan komunikasi yang baik. Yang ketiga adalah kontingensi teori atau teori kontingensi. Teori kontingensi berpendapat bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang paling baik dalam segala situasi. Kepemimpinan yang efektif tergantung pada situasi dan kondisi tertentu. Teori yang keempat adalah teori gaya dan perilaku. Teori ini menekankan bahwa pemimpin yang efektif tidak lahir tetapi dibentuk melalui pengembangan keterampilan kepemimpinan dan perilaku yang tepat. Yang kelima, behavioral theories. Teori kontingensi berpendapat bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang paling baik dalam segala situasi. Kepemimpinan yang efektif tergantung pada situasi dan kondisi tertentu. Bagaimana tanda-tanda kepemimpinan efektif dalam sebuah organisasi? Tanda-tanda kepemimpinan efektif dalam sebuah organisasi memiliki visi, integritas, dan kemampuan motivasi. Pemimpin yang efektif juga mampu mempengaruhi dan menginspirasi orang lain untuk mencapai potensi mereka. Perkenalkan, nama saya Adel Tatri Rizky dengan NPM 031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip kepemimpinan organisasi. Prinsip-prinsip kepemimpinan organisasi meliputi pertama, etika dan keadilan. Pemimpin harus memiliki sikap jujur, transparan, dan memiliki integritas. Serta pemimpin harus berlaku adil terhadap semua anggota tim dan tidak memihak. Yang kedua, tanggung jawab. Pemimpin harus bersikap tanggung jawab secara sosial dan lingkungan terhadap semua anggota timnya. Yang ketiga, empati. Dalam sebuah organisasi memiliki visi, integritas, dan kemampuan motivasi. Pemimpin yang efektif juga mampu mempengaruhi dan menginspirasi orang lain untuk mencapai potensi mereka. Perkenalkan, nama saya Adel Tatri Rizky dengan NPM 031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip kepemimpinan organisasi. Prinsip-prinsip kepemimpinan organisasi meliputi pertama, etika dan keadilan. Pemimpin harus memiliki sikap jujur, transparan, dan memiliki integritas. Serta pemimpin harus berlaku adil terhadap semua anggota tim dan tidak memihak. Yang kedua, tanggung jawab. Pemimpin harus bersikap tanggung jawab secara sosial dan lingkungan terhadap semua anggota timnya. Yang ketiga, empati. Pemimpin harus memahami perspektif dan perasaan anggota timnya.
Yang keempat yaitu komunikasi. Pemimpin harus memiliki komunikasi yang baik antar anggota timnya. Yang kelima, motivasi. Pemimpin harus bisa memotivasi semua anggota timnya. Yang keenam, pengembangan. Pemimpin harus memiliki kemampuan untuk membina dan mengembangkan anggota timnya. Yang ketujuh yaitu kecerdasan emosional. Pemimpin harus dapat memahami dan mengelola emosi dirinya sendiri, serta mengenali dan memahami emosi orang lain. Yang kedelapan, kerjasama. Pemimpin harus memiliki kerjasama yang baik antar anggota timnya. Dan yang kesembilan, keberagaman. Pemimpin harus menyambut keberagaman dan memanfaatkan kekuatan yang dapat ditawarkan kepada perusahaan. Lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu contoh kepemimpinan organisasi. Contoh tokohnya yaitu 1. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ialah tokoh perjuangan kemerdekaan India yang menghasilkan kemerdekaan India dari penjajahan Inggris. Pendekatannya yang penuh kebijaksanaan dan perdamaian telah menginspirasi banyak gerakan sosial di seluruh dunia. Untuk tokoh yang kedua yaitu Nelson Mandela. Nelson Mandela ini adalah mantan presiden Afrika Selatan, adalah ikon perdamaian dan persatuan. Melalui ketekunannya dalam memerangi apartheid dan kemampuannya untuk memimpin proses rekonsiliasi nasional, Mandela menjadi simbol perubahan positif dan sedikit motivasi penutup dari saya. Jangan takut akan kegagalan, karena kegagalan adalah guru terbaik dalam sebuah kepemimpinan.